Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekali riwayat sini amin wa dan amin sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesetiaan. Terima kasih atas semangatnya. Mudah-mudahan semangat ini betul muncul dari dalam dirinya masing-masing. Karena kalau kehadiran Bapak Ibu di sini hanya karena isim ibu kepala sekolah, kemudian rada rugi sakedik. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kita ikhlaskan hadirnya kita di sini, kumpulnya kita di sini semata-mata untuk tolabul ilmu. Tapi waktu itu punten-punten di sini saya tidak menggurui, hanya niat berbagi saja. Ucapan terima kasih pada panitia atas kesempatan waktunya, juga kepada ibu kepala sekolah, terlebih khusus pada Bapak Ibu sekalian peserta IHT ini. Baik Bapak dan Ibu, materi yang saya bawakan yaitu budaya positif. Saya membawa pendidikan guru penggerak di sini karena memang dasarnya dari program guru penggerak. Kenapa disampaikan lagi kepada Bapak Ibu? Karena saya ingin, dan memang dituntutnya seperti itu, saya ingin kita semua bergerak. Saya yang menerima, saya menyampaikan ke teman-teman, nanti kita semua bergerak seperti itu. Untuk budaya positif sendiri, dari secara harfiah, secara kata-kata pasti sudah tahu maknanya apa, budaya dan positif. Budaya di sini bukan berarti seni, tapi mungkin lebih cenderung ke adat, kebiasaan yang sudah mengakar kuat. Kemudian positif tentu mengacu pada hal-hal yang baik. Untuk menerima materi ini, saya mohon kita siapkan dulu sisi kognitif dari Bapak Ibu, kemudian sisi afektif dari Bapak Ibu. Karena materi ini lebih cenderung pemahaman dan internalisasi nantinya. Baik, yang pertama yang ingin saya sampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini murid sebagai manusia maka bisa masuk. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 hal. Ini disarikan dari berbagai teori. Ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang, kemudian penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Di sini kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Orang biologi paham fisiologis itu apa? Fisiologis itu kebutuhan fisik, kinerja fisik, ya, sebagai organnya, individunya, makhluknya, untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, kita butuh kesehatan untuk tetap hidup supaya tidak mati.
untuk lanjut hidup. Kemudian rumah untuk tempat bernaung, berlindung, dan lain-lain. Makanan, seks, untuk ya. Seks sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Tanpa seks, umat manusia itu akan hilang. Ya. Ras manusia, jenis manusia tidak akan ada lagi di muka bumi kalau tidak ada seks. Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Secara psikologisnya, kebutuhan rasa aman itu masuk ke kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Ini disadari atau tidak, cinta dan kasih sayang kita butuh. Apakah cinta dari pasangan, cinta dari orang tua, cinta dari anak, dari pimpinan, dari teman, dari siapapun, kita membutuhkan itu. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Itu juga kasih sayang. Ingin diakui dari suatu kelompok, ingin dianggap sebagai warga, sebagai guru SMP Negeri 2 Lebak. Itu juga kasih sayang. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Mungkin tanpa disadari ada rasa ini yang muncul dari dalam diri kita, tanpa disadari telah kita ejawantakan dalam tingkah laku kita sehari-hari. Kemudian kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, pengaturan sendiri, ya, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Ini bebas. Lamun cek Sunda dua macet aing. Macet lah, macet ono kacerek macet dewek. Itu istilah ono. Kemudian yang kelima, kesenangan, kebutuhan kesenangan. Kita butuh kesenangan. Buktinya tiap minggu tempat piknik selalu penuh, palutungan selalu penuh. Itu satu sisi, ya. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, hiburan, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, rasakan ini, kebutuhan-kebutuhan ini semuanya ada di dalam diri kita. Walaupun tidak kita sadari, tapi itu ada di dalam diri kita. Kemudian yang kedua, judulnya disiplin dan motivasi. Ada sebuah pertanyaan yang atas, bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru? Apakah kepala sekolah? Apakah orang tua murid? Atau apakah muridnya itu sendiri? Coba dijawab. Muridnya sendiri. Ada jawaban lain? Setuju dengan jawaban ini? Muridnya itu sendiri. Oke. Kita lihat, ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Bahasa Inggris juga kata disiplin berasal dari disciple. Gitu ya, disciple. Coba dicek di kamus bahasa Inggris, itu artinya murid atau pengikut. Murid atau pengikut.
Nah ini penjelasannya. Untuk jadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Pak Uri masuk Port 1. Motivasinya apa, Pak? Pak Uri punya motivasi senang dengan lagu Roma Irama, sehingga itu dia masuk Port 1. Oh iya, mendirikan cabang Kuningan ya, Bapak Port 1. Kemudian siapa lagi saya tahu ya? Palalang mungkin ada paguyuban seni masuk ke sana, tujuannya apa? Cinta duit. Ya, seperti itu ya. Karena ada tujuan. Dan Palalang paham betul, kalau saya masuk ke sana, ke paguyuban itu, maka akan begini, akan begitu, harus begini, harus begitu. Betul ya? Termasuk masuk ke sekolah ini juga, kita harus pahami. Di sini akan terjadi begini, akan begitu, harus begini, harus begitu. Ada konsekuensi. Kalau kita sudah pahami betul konsekuensinya, maka semangat kita akan terus tumbuh. Ini jadi ingat cerita CGP. Saya jujur saja didorong masuk CGP itu satu, Pak Kepala Sekolah dulu, Pak Roni. Yang kedua Pak Harso. Mereka berdua yang mendorong saya masuk CGP dulu, Pak, ikutan aja. Ayo. Akhirnya saya masuk. Walaupun saat itu motivasinya karena didorong oleh mereka berdua, tapi setelah akhirnya sekarang saya menyesuaikan diri, motivasinya berubah. Bukan untuk mengikuti keinginan mereka, tapi saya juga penasaran, ingin tahu. Tugasnya setumpuk, agak indah, ulang layar. Kemudian begitu, tantangannya lumayan berat, jadi saya nikmati saja. Karena itu saya pilih. Termasuk ketika ibu-ibu menikah dengan suaminya. Menikah dengan suami yang ibu pilih adalah pilihan ibu kan? Bukan dipilihkan oleh orang tua. Kalaupun ada yang dipilihkan, itu mungkin nanti lain cerita, akan tumbuh cinta dan lain sebagainya. Tapi kembali ke yang tadi, memilih seorang laki-laki untuk jadi suami itu pilihan dia. Kita tahu konsekuensinya. Maka ketika hidup bersama itu, apapun resikonya, susah, senang, berdua. Makan sepiring berdua, mensangsara. Lamun senang, ke mall berdua. Seperti itu. Di hotel berdua. Jadi nikmati. Kita tahu konsekuensinya, nikmati. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah karena adanya dorongan dari lingkungan, atau ada dorongan yang lain? Merenung sedikit. Lanjut. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Pelariannya, putus isi anu, jangan kamu yang lain. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Karena kita pengen banyak duit, jadi rela dagang kolor, rela dagang pasir. Ya kan? Motivasinya seperti itu. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Atau untuk mendapat hadiah, untuk mendapat pujian, dan lain sebagainya?
Apalagi kira-kira alasan yang dilakukan orang. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan ini bersama, dan memiliki motivasi intrinsik. Nah ini yang digaris bawahinya, memiliki motivasi intrinsik. Itu yang harus kita garis bawahi. Dasarnya ini, pengikut murid konsekuensi, maka harus muncul motivasi intrinsik. Kalau sudah muncul motivasi intrinsik, semangatnya beda, langkahnya akan beda, gerakannya pun akan beda. Lanjut, ini sudah yang ketiga ya, semuanya 10. Yang ketiga, perubahan paradigma. Tadi sudah di awal ada kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, disiplin dan motivasi. Sekarang yang ketiga, perubahan paradigma. Bapak Ibu, ada dua teori. Yang pertama teori stimulus respon, stimulus rangsangan, respon jawaban atas rangsangan itu. Kemudian teori kontrol. Ini kita bandingkan. Kebutuhan kita sama menurut teori stimulus kontrol. Tapi menurut teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Sekarang musim pandemi katanya terbutuh uang, ekonomi sedang rusak, jadi yang dibutuhkan masyarakat adalah uang. Betul tidak? Belum tentu betul. Ada yang butuh uang, ada yang butuh selain uang, ada yang butuh lain lagi, ya. Kemudian berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda menurut teori kontrol. Coba sebutkan tentang saya. Siapa berani sebutkan tentang saya? Guru IPA. Itu lagi. Pak Agus Kasep. Dari 3 jawaban saja sudah 3 berbeda. Artinya setiap orang punya pandangan yang berbeda. Ya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pernah enggak? Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Di situ masalah. Cek ulang ibu kadir tadi ya. Gitu kan ya? Pernah kan pasti? Pernah. Nah, menurut teori kontrol, jangan begitu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Harusnya kita memahami pandangan orang lain. Ulahnya lagi batur, tapi kita memahami orang lain. Nah, si embung bae diajak maju teh, meureun sukuna kapaku, jadi itu bisa maju. Gitu ya. Nah, si embung diajak maju teh cing geura. Mata kamu milu jeung urang. Meureun sukuna nyeri bisa ngarengkah. Jadi kita memahami. Ya. Kita coba ubah paradigma kita yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini. Kita coba lagi. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ada orang maling, buruk kan, salah kan, kudu nama dihukum, gitu kan? Kita coba dengan cara lain. Semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa dia maling? Mungkin dia butuh uang untuk makan. Ya. Kenapa dia tidak mau diajak bebarengan? Mungkin dia mau ke arah yang lain.
Kenapa diajak IHT di sini nggak datang? Mungkin dia mau cari uang yang lain gitu. Jadi jangan dulu menilai dulu. Kita lihat dulu tujuan orang tersebut. Kemudian berikutnya orang lain bisa mengontrol saya. Di teori ini hanya saya yang bisa mengontrol saya. Orang lain memaksa saya lewat wisuda, lewat Andes kuliah, cek saya engkek-engkek. Itu pikiran saya engkek, cicing merah. Hanya saya yang bisa mengontrol saya. Tidak bisa. Mungkin sudah sampai ke titik keselnya ini. Cicing, kumacak kuing. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya dirinya yang bisa mengontrol. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita bujuk gagal, kemudian dipaksa. Itu dulu. Terus diolor, kena paksa, sok buat. Biasanya gitu. Sekarang kolaborasi dan konsensus. Kolaborasi itu kerjasama ya. Konsensus itu kesepakatan. Sok atuh yang aku mah. Sok atuh buat cuakan sepakat. Kalau skema gitu. Nyambung dengan yang ini. Model berpikir menang kalah. Aing menang, yang cicing. Aing maju, yang cicing. Di teori ini model berpikirnya menang-menang. Ulang maju menengah-engkah. Ulang jadi ulang jadi kepala sekolah, mana jadi kadis. Begitu ya. Bisa dipahami ya, mudah ya. Jadi yang diinginkan, yang diharapkan kita ada perubahan paradigma. Mulailah merubah paradigma. Cara berpikirnya mulai dulu. Internalisasikan, tumbuhkan, kembangkan supaya jadi biasa. Baik, kita lanjut. Keyakinan kelas. Pertanyaannya ini, mengapa kita pakai helm jika naik motor? Apakah karena kebutuhan atau karena alasan keselamatan? Gampang jawabannya. Kenapa? Pertanyaannya saya ganti. Kenapa saya pakai kopea? Kenapa saya pakai kopea? Saya jawaban jadi benar. Gede laki-laki, Kenapa pakai baju? Kenapa hari ini ke sekolah pakai baju? Jangan. Pak Dadang, saya ingin bertanya kepada Dadang. Pak Dadang punya motor? Punya. Pak Dadang punya mobil? Punya. Tapi kenapa berangkat ke sekolah jalan kaki? Alasannya? Irit. Alasannya dekat. Dan Pak Dadang yakin dengan jalan kaki saja bisa anjau ke sekolah. Padahal bisa saja. Jangan bisa kami. Ayo saya ada belum punya pacar. Pakai baru pada masa kayak muda jadi mau kabar aman. Contoh lagi, saya mobil ada, motor ada. Tapi berangkat ke sekolah naik motor. Kenapa naik motor? Karena alasannya cepat. Keyakinan dalam diri saya yang tumbuh, yang muncul adalah cepat. Lamun bawa mobil mah lama, kudu bawa motor ngalir, buka gerbang, ngangetan.
10 menit. Tapi kalau naik motor cukup hirupan 1-2 menit hanya ke berangkat ke dia. 5 menit nyampe. Saya perlu kecepatan. Makanya saya pilih pakai sesuai dengan kondisi. Iya, artinya ada keyakinan yang kita jadikan dasar untuk melakukan sesuatu. Di sini. Sudah bagus kalau dipotong boleh ambil. Boleh. Apakah yakin atau cara logika dulu? Menurut yang lain, Yakin dulu baru nanti logika belakangan. Kalau saya logika dulu. Logika dulu saya. Kalau yang ada urusan rasa ya, rasa dulu betul. kalau saya Artinya begini, contoh kita ya Logika. kalau jalannya cepat atau naik motor cepat Akan sampai. akan cepat sampai, itu logika. Oh yakin kalau dengan cepat akan cepat sampai, gitu kan? Jadi artinya gitu. Logika dulu baru ya, keyakinan. Ini mungkin satu pemahaman juga, nanti bisa dibawa juga ke dalam guru penggerak, karena saya mempelajari, Pak Agus mempelajari juga ya. Kalau yakin dulu, nggak percaya baik, pangeran saya tiru. Bertanya, logika, maksudnya gini, percaya baik gitu, yakin dulu. Tapi saya lebih cenderung logika dulu kita benar, belum yakin dari logika. Jadi ajak ngobrol dulu, saya lebih cenderung ajak ngobrol dulu logika dengan anak. Saya pernah melakukan dengan anak-anak, kalau sering membaca kira-kira bisa tahu nggak? Tahu, tuh kan? Itu logika kan? Baru yakin, nanti baru yakin. Oke lah, kamu lanjut. Itu mah hanya masukan, barangkali mungkin nanti dibawa ke ranah yang lain gitu ya. dan itu cara pandang Pauli. Iya. Cara pandang orang lain Beda. mungkin beda. Oke ya. Kita ingin sesuatu yang besar. Betul. Jadi yang besar. Jadi ada, kalau dia logikanya jalan pasti yakin. Kalau tidak, logikanya tidak jalan, mau yakin. Itu yang memungkinkan terjadi. Universal. Ke ngajak komite, Pauli yakin dulu apa logika dulu? Logika dulu. Logika dulu. Logika dulu. Ya. Kira-kira zaman itu untuk iya. Logika dulu diajak, baru dia yakin mau masuk. Ada yang logikanya nggak jalan. Ada orang yang logikanya nggak jalan. Tapi keyakinan tetap ada, tetap punya. Contohnya, dia yakin dengan Tuhan, dengan Allah. Tapi secara logika bisa dia logikanya jalan nggak, main nggak, benar nggak Allah ada. Tapi tetap yakin dengan gitu. Kembali dulu ke sini ya. Dan janji. Kita kembali dulu ke sini. Tadi jawabannya demi keselamatan. Nilai keselamatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Kita yakin dengan helm keselamatan akan lebih terjaga. Saya yakin dengan naik motor akan lebih cepat. Pak Dadang yakin dengan jalan kaki bisa anjlok ke sekolah. Keyakinan yaitu nilai kebajikan atau prinsip-prinsip hidup. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi. Ini garis bawahnya di sini. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Ningali awet gelis kamu, ningali awet gelis. Oh ya, hujan jauh ke Bandung di kuda tidak di apelan. Karena nyeri. Pengalaman Ada. Karena yakin, hujan pernah tos cerita. karena kita kasih sayang ada. Kemudian murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan. Daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu.
tuh, udah dongengkan. Ini dongengkan. Kemudian pertanyaan lain, seperti yang tadi, dongengkan kan. Nah dasarnya keyakinan. Nah sekarang kehidupan di sekolah, di kelas ini khususnya, Cing maunya seperti apa? Maunya bagaimana? Melihat teman yang pulpennya habis, yang terbaik, kudu dikumahakeun. Dibeli Pak, dibeli nginjem Pak. Nah berarti apa? Nilai kebajikannya tolong menolong. Setuju? Setuju. Berarti saat ini kita harus tolong menolong. Jadi tulis. Yang kedua, mau apa lagi? Yang kumadri, Pak yang belajar menyenangkan, hukuman menyenangkan teh bebas, belajar tugas. Kalau itu mah negatif ya, kita arahkan ke yang positif. Saya semenjak membuat keyakinan kelas, di kelas 9A sampai E alhamdulillah sudah terbentuk keyakinan kelas. Nanti akan dipajang keyakinan kelasnya, akan ditempel di kelas masing-masing, dan itu diharapkan bisa bisa dilaksanakan oleh setiap murid. Ada di antaranya semangat dan giat belajar. Itu kesepakatan mereka. Semangat dan giat belajar. Oke. Langsung saya ke kesepakatan pembelajaran saat itu. Karena kita akan semangat dan giat dalam belajar, maka pembelajaran kita hari ini kalian harus tunjukkan semangat kalian. Siap. Mereka siap. Dan ketika saya buat soal latihan, buat tabel persilangannya, tabel persilangan, mereka rebutan spidol Pak. Rebutan spidol untuk maju ke depan. Senang alami kita. Kemudian kembali di sini, ini poinnya ya. Setiap tindakan, pilihan, ucapan, langkah, keputusan dan lain-lain pasti ada dasarnya, yaitu sesuatu yang diyakini dalam hati. Ini poinnya untuk halaman ini. Nanti besok-besok minggu depan atau setelah supervisi, silakan lakukan diskusi kelas, buat keyakinan kelas. Kalau kelas 9 sudah ada. Saya rasa yang itu keyakinan kelas tidak mutlak seperti itu selamanya. Bisa diubah asal kesepakatan. Kemudian kalau ada yang melanggar, tidak usah ada sanksi, tidak usah ada denda, tidak usah ada hukuman. Tinggal kita ingatkan saja. Nah, kamu sudah keluar dari keyakinan kelas kita. Atau teman-temannya nanti lucu ini, teman-temannya itu waktu di kelas mana ya? 9 kalau nggak salah. Pak cenangnya tinggal tunjuk baik itunya keyakinan kelas. Benar, betul. Jadi kalau ada anak yang kesiangan, ada anak yang ngecot, besok itu ketemu datang lagi. Hei, yang ngecot itu kan udah semangat belajar. Jadi dengan sendirinya hukuman lisan akan muncul dari anak itu sendiri. Insya Allah dengan cara yang demikian, sedikit demi sedikit akan tumbuh hal-hal positif. Berikutnya yang keberapa ini? Kelima ya. Posisi kontrol. Ini untuk kita dulu. Ada kita sebagai orang dewasa, orang yang mendidik murid-murid kita. Ada 5 posisi kontrol untuk menangani sikap, tindakan, dan perilaku siswa. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Biasanya seseorang yang berlaku sebagai penghukum itu ada kalimat-kalimat yang biasa terlontar. Patuhi aturan saya, kalau tidak awas. Biasanya begitu. Kamu selalu saja salah. Maneh pelaku bolos teh. Nah, kalau kita melakukan seperti itu berarti posisi kita menghukum anak. Posisi kita sebagai penghukum. Kemudian berikutnya, membuat orang merasa
kalimat yang biasa terucapnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu kalimat-kalimat seperti itu akan membuat siswa merasa bersalah. Dan tentu ada kalimat-kalimat lain yang intinya membuat si anak menjadi merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, biasanya kalimatnya, ayo bantulah tuh ngelakuin bapak, gitu ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Kamu kan dari bantu, sering ditulungan dan lain-lain. Ya sudah, kali ini saja, tidak apa-apa. Kalimat-kalimat seperti itu berarti kita berperan sebagai temannya dia. Kemudian yang keempat, pemantau. Kita yang memantau, memonitor anak. Kalimat yang biasa terucapnya biasanya membanding-bandingkan. Peraturannya apa? Kok kamu melakukan itu? Ya. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya apa kalau kamu melakukan itu? Kita membanding-bandingkan dengan aturan yang sudah ada, dengan kebiasaan yang sudah ada. Kemudian yang kelima, manajer. Kalimat yang biasa terucap, kalau si anak sudah melakukan kesalahan, maka biasanya muncul, apa rencana kamu untuk memperbaiki hari ini? Kayak kumaha hari ini. Mau kamu berbuat baik ke depannya? Seperti itu. Nah, kita refleksi sama-sama. Coba lihat tadi pernah berperan sebagai apa kita? Ini sudah? Sudah. Ini osok? Osok. Ini sering? Sering. Ini juga? Komo. Ini? Osok. Karena ini posisi yang tertinggi. Ya. Jadi diharapkan di depannya kita menghadapi anak yang tanda kutip bersalah, melakukan kegagalan, kesalahan, kita berperan sebagai manajer. Ya. Jadi jangan ungkap kesalahannya, tapi suatu saat perlu juga kan ya, mana yang kesalahan, mana yang kita nama kikir, ya. Dan nggak apa-apa, tidak salah kalau kita berperan sebagai ini, nggak salah. Cuman kalau kita sudah begini di akhirat sok oke kumaha erek hadir ka sakola di moal bolos di moal ya, kita coba bangun sisi positifnya dari siswa tersebut ya, seperti itu. Yang ke berapa ini? 6. Ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contohnya ada anak yang merasa karena dia sering bolos, sering dicarikan guru, akhirnya dia menyendiri. Dia merasa tidak punya teman. Kalau kita melihat hal itu, panggil anaknya ke obrolan. Ketika murid melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan dilakukan? Apakah Anda menunjukkan kesalahannya dan meminta melihat kesalahannya baik-baik? Apakah Anda mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak? Apakah Anda mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya? Dan seterusnya. Kalau kita melakukan tindakan-tindakan seperti di atas,
mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi orang yang gagal. Jadi ini teh berbahaya. Jadi karena ini teh berbahaya, berpotensi menjadikan si anak merasa dirinya menjadi anak yang gagal. Kumaha caranya? Caranya begini. Kita pakai restitusi. Inilah segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bilang ke anak itu, bejakan ke budak kita, dah, gak apa-apa, tenang saja, nggak ada manusia yang sempurna. Bapak juga dulu pernah melakukan kesalahan, ya. Jadi kamu tidak perlu merasa gagal. Kamu tidak perlu minder. Bapak juga pernah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita stabilkan dulu semangatnya, munculkan dulu. Stabilkan dulu identitasnya supaya tidak menjadi anak gagal. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tanya ke anak itu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa sih bolos baik? Kenapa sih suka ngecot? Kenapa sih tiap bapak ke kelas mana yang turun padahal ayah di sekolah? Kalah ulin di warung mojok dan lain-lain. Tanyakan, biarkan dia mengakui kesalahannya, biarkan dia jujur mengatakan yang sebenarnya. Nanti tinggal tanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Kamu ngecok di kelas, ulin di tukang, maunya kamu apa sih? Pak, dan diajarnya bosan, ceramah baik. Itu pukulan buat saya. Adakah cara yang lebih efektif? Kenapa kamu nggak ngomong ke bapak? Pak, itulah ceramah, Pak, balik ulin tanam piknik belajarnya. Ya, kita tanyakan maunya dia apa? Kita tanya dia supaya jujur, kita tanya dia maunya apa. Ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas yang telah kita sepakati tadi, coba ditanyakan ke dia, diingat-ingat lagi. Pasti ada yang dilanggar. Si anak ngecot ke belakang atau di WC, nyumput, tidak ikut pelajaran saya. Kan keyakinan kelas kita, kamu akan semangat dan giat belajar. Kok kamu malah nyumput? Berarti kamu sudah melanggar. Kemudian kita tanyakan lagi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Mana yang menjadi naon, yang jadi dokter, mana dokter sekolah yang nyumput baik, mana dokter nilai IPA nanti. Gitu. Ya, jadi insya Allah dengan cara seperti ini kita stabilkan dulu identitas dia ini sebagai anak yang gagal. Kita stabilkan dulu, kita tanya kejujurannya, kita tes kejujurannya, kemudian kita tanya rencananya dia seperti apa. Itulah segitiga restitusi. Insya Allah dengan ini saya juga sudah mencoba tapi belum memantau lagi karena baru minggu yang kemarin Sunaria. Tuh kan, Sunaria kelas B ya. Punten dia Bu, balik kelas. Pas hari itu dia ada, biasanya dia skrip aja di absen jadi ayat ulang. Pas hari itu ada, Pak itu Sunaria ya, teman-teman mulai nanti nanya ke dia, mungkin ke bapaknya. Ternyata benar dia berani datang. Saya hampir lupa dia datang, Pak Sunaria. Oh siap, ayo bawa ngobrol. Ditanya, saya coba seperti ini. Tinggal nanti lihat hasilnya cuma ada perubahan nggak? Dia janji akan menjadi anak yang baik. Dia janji akan rajin sekolah. Tinggal kita lihat nanti, kita pantau sama-sama benar nggak janji. Kamu tuh benar gini, gerakan duit, balikan duit, menyesalah. Nah, Bapak Ibu yang tadi berapa slide
kita rangkum, kita koneksikan dari slide-slide tadi. Pahami kebutuhan dasar manusia, bangun motivasi internal, kemudian kita ubah paradigma. Setelah ubah paradigma di kitanya, kemudian kita munculkan keyakinan kelas. Gunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kalau ada anak yang gagal, gunakan restitusi. Insya Allah muncul budaya positif. Ya. Nah ini dalilnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Kita yakin ya, ini ya. Pernah terasa nggak? Dalil ini pernah terasa nggak? Kalau saya mah pernah terasa kan, pernah menemukan ngomong. Dan ini kupu-kupu, terima kasih Pak Wali menginspirasi saya dengan teori kupu-kupunya yang tadinya dipikah Egypt, dipikah hewan, bahkan cenderung dibunuh ketika pulang. Tapi setelah jadi kupu-kupu, dia akan jadi sesuatu yang indah, cantik, dan disukai. Terima kasih itu dari saya. Ini slide terakhir. Selesai. Barangkali kita mau diskusi atau dicukupkan? Enggak. Selaku moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.